Tani Vlog Channel. Hari ini kita berbicara tentang Kamulah Tanganku. Tanggal 6 September itu adalah perayaan Santa Teresa menjadi pelindung kota Kalkuta. Dan Santa Teresa tahun 1996 dijadikan orang kudus pada tanggal 4 September. Nah, kalau kita berbicara tentang tadi Allah baik, Allah penyayang, Allah itu berbelas kasih. Bapak Ibu tahu dari mana Allah penyayang, Allah berbelas kasih? Aku lebih senang membuat Anda menderita daripada saya menderita di atas sendirian. Ibu tahu dari mana Allah berbelas kasih? Dari kesaksian hidup, dari kitab suci yang benar itu. Dari kitab suci kita tahu tentang Allah yang baik. Kalau kita mengalami tentang Allah yang baik, dari mana? Dari kehidupan, betul atau tidak? Betul. Jadi kalau kita tahu Tuhan itu baik dari kitab suci, kita mengalami Tuhan baik itu dari pengalaman hidup. Maka Allah tidak pernah berhasil membuat Anda merasakan dicintai oleh Tuhan kalau tidak ada yang mencintai Anda. Jangan lupa itu. Maka ada yang ngomong, Romo, saya tuh males ngobrol dengan Tuhan. Loh kenapa Pak? Tuhan tuh kan kehadirannya kelihatan dari istri saya toh. Kalau istri saya cerewet, ya Tuhan tuh cerewet Romo. Oh ya ndak ngono Pak, kata saya. Loh katanya kan kebaikan Tuhan munculnya kelihatannya dari istri saya. Bukankah di dalam gereja perkawinan itu sakramen? Sakramen itu berarti apa? Kehadiran Tuhan. Kalau sakramen baptis kehadiran Tuhan hadir lewat apa? Air suci. Kalau ekaristi kehadiran Tuhan lewat apa? Hosti. Kalau sakramen penguatan, nah, banyak anak-anak muda mengatakan sakramen penguatan pada saat ditempeleng oleh uskup. Bukan, kata sih itu bukan ditempeleng gitu. Uskup tuh hanya memegang pipi. Sakramen penguatan krisma itu ya minyak krisma itu. Sedangkan sakramen perkawinan, kehadiran Tuhan hadir lewat mana? Pasangan. Jadi tolong ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu saya nasihatkan. Jangan terlalu senang berdoa lalu nyuekin suaminya. Tidak benar itu namanya. Suaminya mau ngobrol, aku doa dulu. Ngawur. Suami dicuekin, Tuhan diajak ngomong. Padahal Tuhan juga sedang jalan-jalan sedang nonton sepak bola. Jadi kita berbicara tentang Allah, Kamulah Tanganku. Dan saya akan mengambil kisahnya dari mana. Saya melihat orang Samaria yang baik hati. Anda kenal Dalai Lama, salah seorang tokoh besar dalam agama di Tibet. Pernah ditanya oleh salah seorang teologi pembebasan dari Brazil. Dia tanya, Dalai Lama, agama yang paling baik di dunia ini apa? Si teolog ini sudah berpikir pasti Dalai Lama menjawab agama Buddha. Karena Buddha ada sebelum Yesus. Dalai Lama berkata apa? Agama yang baik adalah agama yang bisa membuat umatnya lebih welas asih. Yang bisa membuat umatnya lebih mencintai. Yang bisa membuat umatnya lebih manusiawi dan menyayangi. Itu agama terbaik. Jadi menarik, salah satu kisah yang amat sangat disukai oleh Dalai Lama adalah orang Samaria yang baik hati. Mari kita lihat kisahnya. Saya sadar orang Malang tahu sekali, apalagi orang Surabaya. Sudah hafal, walaupun tak pernah menjalankan.
Yang penting hafal tuh ya. Gitu ya. Dilihat di sini di dalam Injil Lukas dikatakan pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Dia berkata, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Saya berhenti dulu di sini ya. Lihat di sini, ahli Taurat itu berbicara tentang hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, iman itu kita percaya pada Tuhan supaya saya mencapai hidup yang kekal. Jadi tolong jangan saya beriman Katolik, beriman Kristiani, mengikuti Yesus supaya cuannya tambah banyak. Nggak bener. Karena dalam dalam doa-doa novena yang paling disukai oleh orang Katolik, kalau udah ada novena itu permohonannya bisa 3 lembar folio satu orang. Aku nih kalau ngomong sampai domble bibirku. Dan orang Katolik tuh pinter permohonannya, "Tuhan, semoga tanah yang saya beli semeter setiau laku gotiau. Nanti kami persembahan ke gereja Tuhan goceng." Jadi tolong kita menjadi pengikut Kristus bukan hanya mikirin hidup di dunia ini. No. Kita harus sadar bahwa mengapa saya mengikuti Kristus? Supaya saya selamat sampai kehidupan kekal. Itu yang benar. Maka kalau untuk mencapai itu, Yesus ngomong apa? Kasihi Tuhan, kasihi sesama. Benar, titik, selesai. Tapi kan namanya manusia, selalu aja sok pinter, padahal tolol. Lalu dia nanya, lihat, ada seorang yang turun, lalu Yesus cerita, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Saya stop lagi. Lihat ada 2 tipe orang. Imam Lewi dan Samaria. Imam dan Lewi itu pasti kalau dari Yerusalem habis ngapain? Ya betul. Orang Lewi dan imam pulang dari Yerusalem pasti habis berdoa. Lewi itu adalah satu suku apa? Israel yang ditugaskan khusus untuk mengurus ibadat di Bait Allah. Jadi pasti mereka dari Bait Allah. Karena Bait Allah itu letaknya di mana? Kelihatan belum pernah ke sana. Kasihan. Yang belum pernah ke Yerusalem bagaimana bisa nyumbang? Bait Allah itu hanya ada di Yerusalem. Walaupun sekarang sudah hancur. Tinggal apa? Tuh kan pada nggak tahu, kata saya juga. Ini mah bukan bisa menyumbang, harus disumbang ini sih. Tinggal tembok ratapan. Nah, 2 tipe orang, imam, Lewi. Imam dan Lewi adalah orang-orang yang merasa baik. Karena apa? Karena kedudukannya.
Sedangkan orang Samaria adalah orang yang baik karena perbuatannya. Mari nanti kita lihat mana yang berkenan pada Yesus. Jadi Samaria baik karena perbuatannya, Lewi dan imam baik karena jabatannya. Dan mana yang berkenan pada Yesus, kita lihat. Kemudian orang Samaria itu menaikkan orang itu ke atas keledai, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu dan berkata, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Kata yang diulang 2 kali sebetulnya adalah kata ini. Pergilah dan perbuatlah demikian. Seperti siapa? Samaria. Maka yang berkenan pada Yesus adalah apa? Orang itu baik. Ingat, berkenan pada Allah karena perbuatannya. Saya tanya yang di sini. Bapak ditato, ngeri saya coy. Tatonya edan. Saya tanya Pak, Bapak percaya Allah itu berbelas kasih? Saya ya. Allah itu maha rahim. Allah pengampun. Bagus, Bapak beriman. Walaupun Bapak ditato, hati Bapak suci sekali. Tapi saya tes apa benar atau tidak gitu ya. Bapak percaya Allah itu berbelas kasih, Allah itu baik, Allah itu penuh kerahiman. Tetapi dalam hidup Bapak tidak pernah bisa mengampuni, tidak pernah nyumbang, tidak pernah mengasihi. Pertanyaannya, di hari terakhir di saat Bapak menghadapi Sirotol Mustaqim, pengadilan Tuhan, apakah Tuhan akan berbelas kasih pada Bapak? Salah jawab, nanti kolekte 500.000 rupiah. Oke, ya atau tidak? Ya? Yakin? Bener? Enak tenan ya. Apakah bisa seperti itu? Tuhan maha kasih, Tuhan maha pengampun. Ini salah 1 juta. Tuhan maha pengampun, Tuhan maha rahim. Tapi hidup kita pelit banget. Suruh nyumbang 1 juta aja mikir terus gitu ya. Enggak pernah bisa mengampuni pasangannya. Pada pengadilan terakhir, Tuhan akan berbelas kasih pada kita atau tidak? 1, 2, 3. Tidak. Betul jawabannya. Kita akan diampuni seperti kita memperlakukan diri kita pada orang lain. 500.000, jangan lupa. Panitia tolong catat yang tatoan. Saya tuh jagoan mencari sumbangan coy. Maka dipanggil terus sama Pak. Jadi perhatikan di sini memang Yesus adalah pergi perbuatlah demikian. Jadi keselamatan kekal itu terjadi pada saat engkau bisa menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan orang lain. Ini terjadilah keselamatan kekal. Maka kalau kita berkata, inilah gambaran Allah yang berbelas kasih. Inilah gambaran yang selalu dipaparkan di dalam kitab suci. Allah itu penuh belas kasih. Dan pengalaman Allah mencintai kita itu penting banget, penting. Romo Emil, apakah Romo dicintai oleh umat? Ya, Romo sedih meninggalkan paroki. Dan sekarang harus bertugas di seminari coy, garing. Terima kasih Tuhan. Akhirnya ada masa di tanah perjanjian dan ada masa di padang gurun saudara-saudara. Jadi kalau Romo Adam 7 tahun.
7 tahun di seminari. Sekarang sedang masa sukacita. Romo Emil ingat 40 tahun. Tapi jadi pastor itu bahagia, Romo Adam, Romo Emil bahagia. Umat itu baik, selalu ngirimin. Ya nggak tahu di seminari pasti nggak ada yang ngirimin. Gue juga ngalamin. Yang terjadi rebutan dengan seminaris. Maka kalau romo-romo di seminari itu selalu di kamarnya super mineh gitu ya. Ini saya menyuarakan kesedihan hati beliau. Jadi kita juga mencari sumbangan untuk Romo Emil ya. Ya kalau di paroki, saya sedang mengalami sukacita di paroki. Lipo. Ibu-ibu tuh yang ngirim. Tidak hanya kirimannya enak, yang ngirimnya pun beauty. Wow. Maaf. Cantik Romo. Dan semua yang dikirim ke Romo itu makanan baru dimasak. Suaminya berminggu-minggu dipanasin terus makanan itu. Ya Pak, maaf ya, Bapak yang mencari, kami yang menikmati. Loh, setiap orang kan punya talentanya masing-masing toh ya. Dan kemana-mana itu saya baru kemarin ke sini, saya nyupir. Saya dibantu oleh supir waktu saya ke Malang, Surabaya. Terus saya supirnya mau makan. Nggak Romo, saya nggak makan. Oke, saya makan di restoran Padang. Ada ibu-ibu ngeliatin saya. Terus saya sudah nggak nyaman sebetulnya. Lalu saya buat tanda salib sebelum berdoa gitu ya. Biasanya enggak pernah loh. Sorry buka kartu. Manusia, Romo juga kadang-kadang hilap. Lalu saya buat tanda salib. Selesai doa, ibu itu dengerin, Romo Eko ya? Iya. Terus saya tanya, kok tahu? Ya tadi saya ragu-ragu. Tapi pada saat Romo buat tanda salib, saya yakin ini Romo Eko ya. Baik Bu. Lalu tuh saya tuh kalau ke rumah makan Padang, Bapak Ibu ramesan. Jadi langsung. Terus setelah makan, ibu itu dengan anak-anaknya dan suaminya minta difoto. Romo difoto, ya. Dan nyebelinnya difoto dengan ibu-ibu itu apa? Yang dilihat selalu dirinya sendiri. Jadi saya tuh berkali-kali dipoto, ini jelek. Kenapa? Saya kelihatan gendut. Ya Allah, kata saya. Lu memang gendut, kata saya. Terus pernah ibu-ibu setelah 3 kali dipoto, nah ini bagus, padahal sayanya blur. Bu, sayanya blur, nggak penting gitu. Wah, tahu gitu jangan potret dengan gue, kata saya tuh. Lalu ibu ini udah dipotret, selesai, saya ke kasir mau bayar. Ibu itu ngomong, Romo sudah, saya bayarkan saja. Saya langsung menyesal, ya Allah gitu ya. Tahu gitu gue makan segala-galanya. Saya kan cuma bawa 30.000, makanya ramesan juga. Pak 30.000 tuh pakai apa? Ini Pak, oh ya udah pakai itu aja gitu ya. Enggak kurang, enggak lebih. Terus saya sampai tanya, teh bayar enggak? Gitu ya. Enggak Pak, oh ya sudah teh gitu ya. Tahu ibu itu yang bayar, gua makan itu semuanya gitu ya. Tapi kalau saya makan dengan umat selalu enggak pernah saya bayar. Enggak pernah, walaupun itu ulang tahun saya. Saya udah di rumah, saya traktir. Maaf, umat Bandung dan Jakarta tidak ada yang tega ditraktir oleh romonya. Itu keren. Tapi mereka motong uang kolekte. Asem kata saya itu. Tapi saya kalau diajak makan bapak-bapak enggak mau, saya enggak mau. Karena saya tahu prinsip dalam keluarga. Ibu-ibu selalu sama prinsipnya. Uang bapak, uang ibu, yang dua ibu. Maka bapak-bapak itu kalau pergi kemana-mana, no money you know. Kita udah pernah makan sate bareng-bareng, lalu bapak-bapak, orai aku lali. Orai. Itu 5 orang yang mengajak saya, tidak ada yang bawa uang. Lalu tanya kepada saya, Romo bawa kata saya itu. Ini kan uang kolektor tadi, ya udah pakai dulu Romo, pakai dulu.
Jadi baru kali itu saya makan sate kambing tidak halal, itu kayak baru sekali itu. Hanya itu yang membuat saya mengatakan, oh really a blessing from God becoming a priest. Gitu. Jadi Allah itu berbelas kasih. Pernah beberapa hari yang lalu ada seorang anak mengagetkan ibunya. Anak ini senang menggambar sejak SMP, SD, SMP, SMA, senang pinter gambarannya. Lalu dia itu ngomong ke papanya lulus SMA, dia mau masuk desain grafis. Anaknya pinter. Lalu bapaknya ngomong, enggak, lu gak boleh masuk desain grafis. Lu masuk kedokteran, memang jagoan. Desain grafis lu dapat duit apa? Gak ada duitnya. Kamu tahu dokter, sekali pegang gope. Buka baju cetiau. Buka badan notiau kuah gitu. Edan gak? Jadi anaknya tidak boleh masuk ke desain grafis. Dia ngomong pada mamanya, "Ma, aku gak boleh masuk desain grafis." Mamanya langsung ngomong, "Udah doain. Semoga papa kamu lembut hatinya." Lalu anak ini langsung ngomong, "Ma, aku sudah lama gak percaya pada Tuhan kok." Mamanya kaget banget. Karena anaknya ini adalah putra altar. Kaget. Sedih. Anak ini jadi malas berdoa. Tapi beberapa bulan kemudian, pada suatu minggu di paroki itu diumumkan ada sakramen krisma. Anak itu langsung datang kepadanya mamanya, "Mak, tolong aku daftarin, aku mau krisma." Jadi rupanya anak ini tidak kehilangan iman. Anak ini ngambek. Kadang-kadang kita juga kayak gitu. Kalau kita ngambek, yang disalahin siapa? Tuhan. Itu tuh, bapaknya yang melarang, yang disalahin Tuhan. Jadi perhatikan di sini, bisa terjadi pada saat orang itu tidak menerima belas kasih Tuhan, maka kepercayaan kepada Allah pun berkurang. Itulah sebabnya mengapa kadang-kadang ada orang yang tidak peduli pada orang lain. Ada apa di dalam hatinya sampai ia tidak peduli. Bapak Paus menulis di dalam ensiklik Evangelii Gaudium. Dikatakan, bila mana kehidupan batin kita terkurung dalam kepentingan diri dan perhatian pada diri sendiri, tidak ada lagi ruang untuk orang lain. Nggak akan orang itu kalau cuma mikirnya, kita sudah ngumpulin duit nih. Kita mau makan kemana? Mau beli apa? Rekreasi kemana? Kalau kita cuma memikirkan standar of living yang makin tinggi, bukan standar of giving yang makin tinggi, maka kita tidak akan pernah bisa memikirkan orang lain. Bapak Ibu, ingatlah bahwa menjadi pelayan di gereja pun kayak gitu. Ngapain sih menjadi pelayan di gereja? Kalau di Bandung ya di Bandung, gak tahu di Malang. Orang yang disuruh menjadi ketua lingkungan hampir semua. Siapa yang mau jadi ketua lingkungan? Semuanya menciptakan keheningan. Kowe wae, kowe. Gitu. Seolah-olah rendah hati. Padahal apa? Dia tahu menjadi lingkungan adalah siap memikul salib. Dan biasanya kalau sudah menjadi lingkungan, tidak cukup satu generasi. Selalu akan terus-terusan. Maka dari itu lihat. Orang yang mau melayani adalah orang yang betul-betul mau repot dan sakit hati. Maka tuh kalau pertemuan lingkungan, itu saja toh. Elu lagi, elu lagi, elu lagi. Dan gue lagi. Jadi di sini kita bisa lihat kalau orang-orang itu hanya berpikir tentang dirinya sendiri, mereka tidak akan pernah punya saat untuk berpikir tentang kebahagiaan orang lain. Maka akibatnya apa? Bapak Paus melihat akhirnya manusia mengalami krisis cinta dan kepedulian.
Suara Allah tidak didengar lagi. Gitu. Kan saya juga kadang-kadang bingung kalau ada, toh ya sekarang mau Natal, mau Paskah, ayo pengakuan dosa. Banyak ibu-ibu yang datang berkata, dosa saya apa ya Romo ya? Saya sepertinya nggak pernah berdosa tuh. Bahkan ada ibu-ibu yang datang, Romo saya mau pengakuan dosa. Silakan Bu, saya tuh senang kalau pagi-pagi habis misa ada yang pengakuan dosa. Saya suka sekali. Wih, wah hebat kata saya. Saya layani, mari Bu, mari. Romo, saya mau pengakuan dosa. Dosa-dosa saya, terakhir pengakuan kapan? Oh iya lupa. Terakhir pengakuan Romo, Natal yang lalu. Dosa-dosa saya adalah, Romo saya ini mempunyai suami yang menjengkelkan sekali Romo. Dia itu malas, dia itu hanya merintah aja. Dia gak pernah mau menyuci piring, boro-boro semuanya handuk aja ditaruhnya di situ lagi, di situ lagi, di situ lagi. Padahal handuk basah, masa ditaruh di kasur ya Romo? Saya nggak tahu, kata saya harusnya di mana, kata saya itu. Dia makin tua makin cerewet Romo. Saya sebel dengan dia. Itu dosa-dosa saya. Lalu saya mengatakan, dengan ini atas nama gereja dan kuasa kerahiman Tuhan, saya melepaskan dosa-dosa suami ibu. Si ibu itu bingung. Lalu dosa saya bertambah, kata saya itu. Kenapa Romo? Ngomongin suami pada saat pengakuan dosa, dosanya berkali-kali lipat, kata saya itu. Jadi perhatikan bahwa makin lama orang itu sensitivitas kepada dosa itu berkurang. Wong yang lain juga kayak gitu kok. Seperti ada orang yang kemarin berdebat dengan saya. Berbohong demi kebaikan itu boleh gak Romo? Dosa gak Romo? Ya dosa. Namanya berbohong tuh mau demi kebaikan lah, mau demi apapun. Dosa, salah. Gitu ya. Tapi kan saya kan gak ngomong semuanya pada istri saya. Gitu ya. Kalau ngomong semuanya nanti kita berperang Romo. Yang penting kan kita tahu sama tahu. Lah yang tahu siapa? Saya dan Tuhan. No, tidak ada berbohong demi kebaikan. Tetap dosa. Gitu ya. Jadi lihat di sini. Bahwa manusia akhirnya apa? Tidak pernah merasa bahwa dia jauh dari Tuhan atau dekat. Sehingga apa yang terjadi? Sukacita kasih Tuhan tidak lagi dirasakan. Orang itu cukup merasakan sukacita dengan sensasi. Dengan apa yang dia tonton, apa yang dia pakai. Dengan kenikmatan. Contoh saya tanya, lebih menyenangkan rosario atau nonton drama Korea? Bagus, ibu jujur sekali, drama Korea, bagus. Dan kalau nonton drama Korea, ibu-ibu tuh menangis-nangis, betul atau tidak? Betul, karena dia menangisi apa? Suaminya kok tidak seperti artis Korea gitu ya. Ya kan? Lihat di sini, orang itu mencari kebahagiaan dengan apa? Yang dinikmati, yang dilihat, yang dialami. Menemukan sensasi seperti itu, akhirnya tidak butuh Tuhan lagi. Orang gak butuh Tuhan lagi. Kalau dia sudah bisa berbahagia dengan dirinya sendiri. Saya bisa fun kok tanpa Tuhan. Saya bisa senang tanpa Tuhan. Itu bisa terjadi. Hati-hati. Kita akhirnya mencari senang bukan damai. Padahal apa? Ukuran kedalaman hidup manusia adalah damai dan sukacita di dalam Tuhan. Maka kalau dalam persekutuan orang-orang itu nangis, belum tentu bertobat. Karena bisa jadi dia nangis kelupaan pada saat persekutuan doa, istrinya gak ikut, handphone ketinggalan. Dan istrinya tahu passwordnya. Ya Tuhanku, tolong jaga handphone itu Tuhan. Dari tangan-tangan kejahatan istriku gitu ya. Dan kalau manusia akhirnya merasa bisa bahagia, bisa senang tanpa Tuhan. So akhirnya apa? Keinginan berbuat baik pun tidak akan pernah ada dalam diri manusia. Saya akan perlihatkan ada 3 perangkap dalam kehidupan kita.
Yang bisa membuat kita terjebak, lekat, istilah hidup rohani. Jadi kemewahan, ingat rejeki itu bisa menjadi anugerah, bisa menjadi musibah. Perhatikan saja, banyak toh orang tuanya usahanya maju. Setelah lari ke anak, malah menjadi apa? Menjadi rebutan anak-anaknya. Menjadi kacau. Menjadi sumber malapetaka. Dan sama juga ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sibuk sekali kerja. Cari duit. Sampai dia lupa menikmati hasil pekerjaannya. Dan siapa yang menikmati akhirnya? Anak-anak. Saya selalu mengatakan itu orang tua bodoh. Jangan pernah lupa bahwa harta orang tua harta anak. Harta anak, harta anak. Maka Bapak Ibu tolong. Dalam kehidupan kalau sudah diberkati Tuhan, punya waktu juga untuk menikmati berkat Tuhan. Menikmati. Maka walaupun Anda sudah berumah tangga berpuluh-puluh tahun, jalan-jalan lagi. Suami istri pegangan tangan. Lalu anak-anak simpen di rumah, kasih game, kunci, menang kowe. Maaf ya, kehangatan itu harus dipelihara. Gak mungkin kehangatan itu begitu terus berjalan akan terjadi. Enggak. Harus dipelihara. Lewat apa? Ya sama-sama bareng-bareng. Asal jangan ngobrol banyak-banyak. Karena suami istri ngobrol banyak, ujungnya apa? Bertengkar gitu, pasti gitu. Awang pernah istrinya kan ingin ngajak ngobrol suaminya, "Pah, lihat ayamnya lucu banget ya, Pak ya." Lalu si suami berkata, gendut kayak kamu." Ribut aja mereka akhirnya gitu. Jadi di sini kita harus belajar untuk apa? Bareng-bareng. Kemarin saya di Kudus, saya bertanya dengan pasangan suami istri yang sudah 55 tahun hidup perkawinan. Engkong dan empe. Perempuan empe. Engkong tuh laki, emak ya. Engkong dengan emak. Terus saya tanya, "Kong, masih tidur dengan istri?" "Ya iya tuh Romo, masih berdua." Terus saya mengatakan, "Apa yang dilakukan kalau tidur berdua?" Kan saya belum pengalaman gitu ya. Makanya saya tanya makanya. "Kenapa Anda aneh?" Ini kan saya ingin nanya gitu ya. Terus dia, "Ya merem kita mah gitu ya." Terus tidurnya gimana? Dia yang ngomong gini. Berbelakang-belakangan kata dia itu. "Kenapa nggak berhadapan-hadapan?" Emaknya ribut. "Kenapa ribut?" "Udah jangan berhadapan-hadapan. Kamu menghirup napas, aku menghirap napas. Aku sesak berhadapan-hadapan." Gitu. Jadi akhirnya kita berbelakang-belakangan. Dan di depan tabung oksigen gitu ya. Jadi saudaraku yang terakasih, saya mau mengatakan apa? Kemewahan, hati-hati. Berkat, kalau Anda tidak bisa pandai mengaturnya akan menjadi jebakan. Akhirnya apa? You have no time anymore. Untuk diri Anda, untuk mensyukuri berkat Tuhan. Hanya sibuk untuk mengumpulkan saja. Karena sudah berpikir aku yang cari punyaku untukku. Bahkan tak rela diberikan supaya orang lain pun menikmati. Kedua, kelemahan manusia. Kejahatan, kuasa jahat. Tidak pernah kita selalu mudah puas. Kita tuh selalu kurang iri dengan orang lain. Kemarin seminar di Bogor, saya senang sekali dengan seorang pastor ahli hukum. Dia berkata, "Para istri, tolong ya, laki-laki itu butuh keindahan di rumah. Jadi tolong kalau di rumah bersolek juga. Jangan di rumah jadi liar, pakai rola gitu ya. Acak-acakan, kutang lampre sana sini, BH bolong, nggak jelas gitu ya." Romo Emil bisa membayangkan dengan polosnya.
Ya jangan, dosa. Itu saya tuh. Karena saya cerita Romo Elmil yang paling ngowoh. Romo menyesal ya datang lagi ya. Lalu Romo itu berkata, tolong bersolek. Supaya pria itu bahagia melihat ada keindahan. Lalu dia mengatakan, tapi tolong kalau makin tua, jangan makin lama-lama bersoleknya. Sudah sebentar aja. Lalu setelah itu saya yang ngomong. Terus saya ngomong, Romo ini belum pernah jadi perempuan. Dia tidak tahu. Kalau wanita itu makin tua, bersoleknya makin lama. Karena apa? Setelah ditembel sana sini tetap enggak puas-puas. Ayo toh, kok ngelambrehne yo. Kurang tebel, tablo ini. Kok rontok-ne yo. Apalagi kalau make upnya enggak waterproof, you know. Saya pernah lihat ibu-ibu itu pakai lipstick enggak waterproof. Lah kayak Dracula jadinya gitu, merah-merah meler-ler sini-sini. Saya pun pernah punya pengalaman. Dijemput oleh bapak-bapak mau ke resepsi. Lalu saya tanya, loh ibunya mana pak? Masih dandan Romo. Karena ibu dandan nyuruh saya nyebut Romo. Oh oke. Itu sudah setengah jam saya datang. Ibu belum ada siap. Terus bapaknya ngomong, Mah Romo udah datang. Suruh nunggu. Ya Allah kata saya, buset kata saya. Gue aja sampai disentak kayak gitu. Terus saya deketin bapak. Pak saya bisa merasakan penderitaan bapak pak kata saya. Lalu akhirnya setelah setengah jam lagi saya nunggu. So it means 1,5 jam dia beres-beres. Ibu itu keluar. Saya dan bapaknya, you know, bagaimana wajahnya? Terus ibunya udah kayak gitu ngelihat wajah kita yang amazing, gitu, kagum gitu ya. Si ibunya berkata, ngopo? Lalu saya juga berkata, enggak, bagus lah gitu ya. Ibu tolong sadarlah gitu ya. Sadarlah bahwa Anda seluruh kulitnya mulai ikut gaya gravitasi. Enggak apa-apa. Jangan ditarik-tarik, aneh jadinya gitu ya. Karena ada ibu-ibu tuh dioperasi di Korea. Selesai dioperasi kayak banci malahan. Kata saya, Bu, minta lagi ke Korea, dibalikin lagi lebih bagus kata saya itu. Jadi saudaraku lihat kelemahan manusia adalah apa? Tidak pernah puas. Dia selalu merasa kurang dan kurang. Penderitaan pun sama. Maka bagaimana kita menghadapi bagus misericordia vultus, bula dari Paus Fransiskus tentang wajah keraiman mengatakan apa? Buanglah kemarahan, kemurkaan, kekerasan, balas dendam, bahkan kelekatan. Supaya kau punya hidup yang sukacita. Jadi ibu-ibu kalau Anda bercermin, sadarlah Tuhan terima kasih. Wajahku sudah banyak garis-garisnya. Dulu wajahku itu seperti jalan tol. Sekarang seperti jalan kampung. Ya sudah, terimalah, bersukacitalah, syukur masih hidup. Ya toh. Jadi kita harus lebih pintar untuk apa? Membuang, berkatarsis hal-hal yang tidak membuat kita nyaman dalam hidup kita. Nah, Bapak Kardinal pernah berkata di dalam bukunya, beliau mengatakan siapapun yang mengalami penampakan Tuhan itu berarti mengalami kasih dan kerahiman. Dia tidak akan menapaki jalan hidup yang sama. Karena perjumpaan dengan Tuhan yang otentik akan merubah hidup manusia dan akan membuat manusia menjadi apa? Menjadi sukacita. Oleh karena itu kalau kita bertanya bagaimana supaya hidup manusia bersukacita, ini jelas dikatakan manusia harus tinggal di dalam Tuhan, bukan tinggal di dalam kemarahan, kejengkelan, kesedihan. Kalau manusia tinggal di dalam kemarahan, kejengkelan, kesedihan, saya jamin hidup Anda sampai kapanpun
akan dipenuhi dengan penderitaan. Tapi kalau hidup Anda dipenuhi dengan Allah, Anda hanya bisa bersyukur. Saya ke Biara bertemu dengan satu pastor 82 tahun sudah kena Alzheimer dan Parkinson. Beliau begini terus. Saya ajak ngobrol, memang ngomongnya sudah agak pelo, pelan juga, agak tidak jelas. Lalu saya mengatakan, Romo bagaimana penyakitnya? Dia ngomong, kok penyakit Alzheimer dan Parkinson ini tidak akan bisa menjadi baik. Akan menjadi worse. Tidak ada harapan. Lalu saya tanya, Romo, kalau hidup Romo sudah tidak ada harapan lagi, apa yang bisa membuat Romo bahagia? Lalu dia ngomong, kok saya walaupun tidak bisa berharap sembuh, saya bisa bahagia karena ada hal yang saya syukuri dalam hidup saya. Saya itu sekarang sudah kena Alzheimer dan Parkinson, masang kancing sambil jalan udah gak bisa. Pernah saya nyoba masang kancing sambil jalan, kancingnya tak terpasang, jalannya salah arah. Jadi saya tuh harus satu-satu. Terus saya mengatakan, lalu apa yang Romo syukuri? Dia berkata, saya bersyukur saya masih bisa mikir. Otak saya gak mati. Dan betul, diajak ngomong dia masih hafal. Walaupun ngomongnya terbata-bata. Dan yang kedua dia mengatakan apa? Saya bisa tidur enak malam. Saya hanya kencing 2 kali. Kalau malam, setelah kencing tidur lagi dengan nyenyak. Saya bisa. Itu yang saya syukuri. Minum sudah tidak bisa lagi pakai gelas seperti itu, pakai sedotan. Makan pun di blender pakai sedotan. Dan dia syukuri, dia masih bisa menikmati. Dia mengatakan, saya suka babi, samcan, blender. Anda harus belajar sebelum nanti tiba saatnya. Gitu. Apa yang mendatangkan berkat bagi hidup saya? Jadi rupanya yang mendatangkan berkat dalam hidup saya adalah apa? Keberanian untuk membebaskan dan membarui kehidupan. Jangan pernah lupa bahwa kehidupan itu adalah serangkaian perjalanan God give you. It's a time that you must hold it and later on you must release it. Ini kehidupan. Allah akan memberi, terimalah, take it, nikmatilah, suatu saat Allah akan mengambil. Maka doa itu adalah saat kita untuk membuka tangan kepada Tuhan. Tuhan, ini yang saya punya, ini yang berharga, ini yang menyakitkan saya. Lalu Tuhan melihat, ini saya ambil, ini saya kasih. Bahwa anugerah, kita harus sadar dalam kehidupan tidak ada yang diberikan oleh Tuhan untuk selama-lamanya menjadi milik kita. No, tidak ada. Selalu akan datang dan pergi. Entah itu rahmat, entah itu penderitaan. Maka you must know how to liberate it. Bebaskan, lepaskan. Jadi ibu, bapak-bapak, kalau Anda hidup dengan istri yang cerewet, tenang saja, tenang. Suatu saat dia akan diambil. Tenang, maka tenang. Loh, iya toh, apa saya salah? Benar toh? Ya benar. Tapi ya jangan doakan gitu ya. Karena saya pernah di gereja saya itu kan ada yang namanya Maria yang Maria memangku Yesus tuh waktu meninggal? Pieta itu di sana. Kalau di sini Pieto. Nah, di situ tuh banyak ibu-ibu yang berdoa. Serius. Lalu saya tuh ikut doa di situ diam. Namanya ibu-ibu tidak bisa membedakan antara berbisik dan berisik. Lalu salah seorang ibu berdoa di samping saya. Dia pikir kalau doa dekat Romo pasti didengarkan Tuhan. Lalu doanya itu begini. Tuhan yang Maha Rahim, dulu kau berikan anugerah terindah, suami untuk hidupku.
Namun Tuhan, setelah 10 tahun ini aku menderita, sakit, banyak dikecewakan. Kini Tuhan, apa yang kau beri akan ku kembalikan kepadamu. Ambil, panggillah dia tuh. Saya tuh langsung, ya Allah, kata saya tuh. Saya tidak berkata amin gitu ya. Dia malah senang gitu kalau dia aminin. Jadi jangan pernah, tidak ada dalam kehidupan yang penderitaan akan selama-lamanya. No. Suatu saat Tuhan akan liberate, membebaskan. Maka yang terakhir adalah apa? Setelah kau dibebaskan, kau harus bisa apa? Restore your life. Benerin hidup Anda. Jangan sejak lahir cerewet, mati juga cerewet. Gak mau dimandiin, saya mau dikremasi aja, gak mau dikuburin. Ono sing mati kaya ngono ya mungkin ya gitu ya. Lewat mimpi mungkin ya. Jadi perbaharui, tolong kalau start hidup Anda sebagai orang yang gak bener, startnya gak bener, finishnya mbok ya bener toh. Ini yang penting. Startnya ndak penting, yang penting finishnya. You must memperbaiki, menata kehidupan kembali. Antoni Vlog Channel.